Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Prastio Mardani, mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas 10 dan kelas 11. Pada video kali ini kita akan memulai pelajaran dengan materi nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara pada kelas 10, yaitu tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagian yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Dari sini pasti akan muncul pertanyaan, kekuasaan itu apa sih? Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Pasti ada yang bertanya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undangan. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri menurut John Locke. Kemudian pendapat John Locke tersebut disempurnakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sama seperti John Locke. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Kemudian kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendapat dari Montesquieu tadi ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini kemudian yang disebut sebagai teori trias politika. Selanjutnya pada bagian kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana sih konsep trias politika di Indonesia itu? Mari kita jawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua, lembaga legislatif. Di dalamnya ada DPR dan MPR. Dan yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Di dalamnya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Kusnardi dan Ibrahim, menurut mereka istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Menurut mereka, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dengan beberapa bagian dalam berbagai organ dan fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Yang artinya di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan di dalam suatu negara. Kemudian, bagaimana dengan sistem kekuasaan di negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di negara Indonesia
diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis, yaitu kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Kemudian dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan atau kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Demikian materi pembelajaran yang dapat disampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.